Halo, perkenalkan nama saya Andres Lapidito, NIM saya 31 2022 602. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kegiatan Masyarakat. Sebelum saya membahas topik intinya, di sini saya akan sedikit memaparkan asal muasal dari mana bahwasannya COVID-19 itu ada. Semenjak akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah penemuan virus terbaru berasal dari Hubei, Cina. Virus tersebut dikatakan cukup berbahaya dan menyebarkan begitu cepat. Menurut Nam Supriyatna, tahun 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO mendeklarasikan bahwasannya coronavirus 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional atau Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020 lalu berlanjut menjadi pandemi 11 Maret tahun 2020. Pandemi sendiri merupakan penyebaran penyakit atau virus baru yang telah menyebarkan ke seluruh dunia hingga mempengaruhi banyak orang. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aditya Susilo, virus ini bermula pada pertengahan Desember 2019. Ketika itu ditemukan sebuah kasus misterius yang mana pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penyakit tersebut belum diketahui secara pasti. Tetapi kasus pertama yang dikaitkan dengan pasar binatang di Wuhan memasuki 18 sampai 29 Desember 2019. Terdapat 5 pasien yang dirawat dengan attitude response distance syndrome atau yang disingkat dengan ARDS. Kasus tersebut semakin bertambah semenjak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020. Laporan mengungkapkan bahwasannya 44 kasus baru melalui menyebar hingga beberapa negara tetangga seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan. Mulai sejak itu penyebaran virus corona terus berlanjut hingga menyebar ke penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Semenjak kasus pertama di Indonesia membuat masyarakat menjadi panik, menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi. Dan juga di sini virus dapat menyebar melalui beberapa media seperti udara, air, benda-benda yang berinteraksi dengan suatu virus. Saat ini dunia sedang dilanda virus menular yang cukup berbahaya dan penyebarannya sangat cepat, yaitu COVID-19. Virus ini tidak hanya berhenti daerah asal Cina, tapi virus ini menyebar hingga penjuru sehingga pandemi COVID-19 tak terkecuali Indonesia. Menjelaskan bahwasannya Indonesia menjadi negara positif virus corona ketika warga Depok tertular oleh rekannya sendiri yang merupakan warga negara Jepang. Warga Depok itu adalah seorang wanita yang berusia 31 tahun. Tak lama kemudian menularkan kepada ibunya yang berusia 64 tahun. Semenjak kemudian itu, kasus tersebut menjadi gempar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dari kejadian tersebut telah menimbulkan beberapa permasalahan yang disesuaikan dengan pengamatan pribadi pemaparan masalah sebagai berikut. 1. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, yaitu virus corona menjadi virus yang dapat menyebabkan kerugian besar di kalangan masyarakat luas tanpa memandang siapapun, umur, derajat ataupun seseorang. Ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang kala itu merupakan warga Depok yang baru saja berontak langsung dengan warga negara Jepang, maka berakibat pada kepanikan seluruh masyarakat. Dan juga pada saat itu masyarakat Indonesia belum mendapatkan informasi tentang virus corona secara menyeluruh. Demikian menyebabkan terjadi beberapa masalah sosial di awal-awal pengemudian kasus tersebut, seperti panik buying dan adanya panik buying. Masyarakat wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyerbu pasar-pasar yang mendapatkan bahan baku makanan rumah tangga mereka yang dapat mengurangi berpergian tidak bertanggung jawab. Dan juga mereka membeli bahan-bahan dengan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kalangan naik dan bahan baku naik. Di samping itu, pemerintah
menghimbau akan pakai masker ataupun hand sanitizer dan juga sarung tangan medis untuk meningkatkan pesat akibat barang tersebut menjadi langka dan juga tinggi. Menurut Audiana tahun 2020 ada beberapa hal untuk mengurangi dampak dari panik buying. Pertama, dengan melakukan smart buying, yaitu membeli bahan dan alat-alat yang diperlukan daripada memborong semua barang secara serentak. Kedua, jangan langsung panik terhadap pemberian media-media ketika mendapatkan pemberitaan. Sebaik-baiknya segera tentang mencari sumber informasi yang terpercaya. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 dari kalangan pelajar ataupun mahasiswa? Semenjak pemberitaan tentang kasus pertama COVID-19 menyebabkan pemerintahan membuat tatanan baru bagi dunia pendidikan. Pada bulan Maret, diberlakukannya studi at home yang mana seluruh instansi pendidikan merumahkan siswanya agar mereka belajar melalui daring. Dengan diberlakukannya kegiatan tersebut maka dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Pada mulanya, para siswa antusias untuk melaksanakan sekolah daring ini, mengingat hal itu sama saja seperti hari libur yang berkepanjangan. Berdasarkan pengalaman penulis yang merupakan seorang pelajar, memberlakukan sekolah daring terus mengalami pembubaran atau pembahasan durasi sekolah daring setiap 2 minggu. Dengan adanya hal tersebut, tidak sedikit dari para siswa yang mulai mengeluh dan memberlakukan sekolah daring ini. Menurut pernyataan dari Pinas Nasati tahun 2020, lama-kelamaan pembelajaran online dinilai kurang aktif. Pada dasarnya para siswa lebih memahami metode pembelajaran dengan tatap muka secara langsung karena penjelasan materi dengan metode tersebut dinilai lebih mudah dapat dimengerti. Selain itu, rasa sosialisasi antar sesama siswa ataupun guru menjadi kurang. Hal ini menyebabkan sebagian siswa merasa kesepian karena tidak bertemu dengan teman-temannya. Menurut Hartati tahun 2020, ada beberapa metode pembelajaran dinilai mampu meningkatkan minat siswa ketika berhadapan langsung dengan teaching from home. Pertama, pembelajaran disesuaikan dengan situasi ini berhubungan dengan pandemi. Dengan metode tersebut, siswa akan lebih waspada terhadap kegiatan sehari-hari sehingga dapat mencegah penularan COVID-19. Kedua, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring, maka penyampaian materi disampaikan dengan media yang menyenangkan seperti metode permainan, lagu, kuis, dan kahot. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya pandemi COVID-19 merupakan masa penyebaran virus yang meluas secara global ke penjuru dunia dalam waktu yang cepat. Virus ini berawal dari provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu menyebar hingga ke beberapa negara tetangga, Korea, Jepang, bahkan Asia Tenggara. Indonesia tercatat kasus pertama pada bulan Maret tahun 2020. Kala itu salah satu warga Depok berinteraksi pada warga Jepang di acara pesta dansa. Dengan adanya berita ini menyebabkan berbagai permasalahan muncul di kalangan masyarakat. Semakin hari pasien pengidap positif corona terus bertambah sehingga pemerintah turun tangan mengeluarkan peraturan baru untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dari pernyataan pemerintah tersebut diantara seperti menerapkan pembelajaran e-learning, work from home, dan lainnya sebagainya. Pastinya kebijakan tersebut akan berdampak dari segi positif maupun negatif. Pada dasarnya, dampak yang didasarkan cenderung lebih negatif daripada positifnya. Tetapi kita harus pintar-pintar mengatur tata kehidupan agar dampak negatif dari corona dapat disiasati. Terima kasih.